Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Bob Defense dan mulai hari ini kita akan membaca kitab suci dalam program kita yang baru, Firman Setiap Hari. Satu hari sekali akan ada pembacaan dan pembahasan firman Tuhan yang akan kita mulai dari Matius pasal 1 sampai nanti kitab yang terakhir, yaitu kitab Wahyu ya. Kitab Wahyu, sehingga berharap dalam anugerah Tuhan kita akan menyelesaikan seluruh perjanjian baru melalui program kita ini, firman Tuhan setiap hari, Matius 1 sampai Wahyu 22. Dan kita akan membaca dan membahasnya per perikop ya. Perikop dibahas, dibagi oleh Lembaga Alkitab Indonesia, kita ngikut aja. Tidak perlu kita bagi sendiri karena bapak-bapak dan ibu-ibu itu sudah membaginya untuk kita dan kita mempercayai mereka karena mereka adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk melayani kita semua dalam bidang dalam bidang penerjemahan dan percetakan dan pendistribusian Alkitab. Namun nanti ada beberapa perikop yang terlalu panjang, dirasa terlalu panjang untuk pembahasan satu kali, maka kita akan membagi perikop itu ke dalam bagian-bagian yang lebih pendek agar kita bisa membacanya dengan kurun durasi waktu yang ada. Dan hari ini kita mau baca Injil Matius pasal 1 ayat 1 sampai ke 17. Injil Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17. Silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uzia, Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Zerubabel, Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Azor, Azor memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikian apa yang tertulis di dalam kitab suci, terpujilah Kristus. Amin. Nah, kita lihat sebelum kita mengupas sedikit tentang ini, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terangi hati dan pikiran kami agar kami memahami kehendak Tuhan melalui bagian kitab suci ini. Demi Kristus. Amin. Oke, kira-kira kalau kita membaca silsilah, maka kita akan selalu membaca satu kata yang terus ada, yaitu memperanakan gitu. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan seterusnya sampai kemudian Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf. Tapi di bagian Yusuf, Yusuf tidak memperanakan Yesus. Itu menarik. Kenapa?
disebutkan Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi disebut Maria melahirkan, bukan Yusuf memperanakan. Pada bagian yang atas mulai dari Abraham bukan ditulis Sarah melahirkan Ishak, tidak. Bukan ditulis Rebeka melahirkan Yakub, tidak. Tapi Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub. Tapi di bagian yang paling akhir dari silsilah yang panjang ini dikatakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus. Jadi yang disebut Maria yang melahirkan Yesus karena Yusuf tidak memperanakan Yesus. Nah, ini menarik dan sekaligus penting karena silsilah ini menunjukkan dua hal. Menunjukkan satu, bahwa Yesus menggenapi nubuat dari para nabi di mana akan ada satu orang, satu keturunan dari Abraham, dan olehnya nanti itu seluruh dunia itu memperoleh berkat. Ada satu, oleh keturunanmu gitu kan, oleh keturunanmu semua bangsa akan memperoleh berkat, dan itu adalah Yesus Kristus. Karena di dalam Yesus Kristus seluruh dunia diundang untuk masuk ke dalam satu perjanjian untuk berhubungan dengan Tuhan Pencipta. Dan bukan hanya dengan Abraham. Nah, ini ada dua orang yang ditulis namanya di awal sekali, yaitu anak Daud, anak Abraham. Tadi mengenai Abraham begitu. Mengenai Daud ada juga janji yang ditulis di 2 Samuel mengenai Yesus Kristus, keturunan Daud. Dikatakan bahwa tahtamu itu nanti kekal, tidak akan berakhir. Nah, dan melalui Yesus Kristus, tahta Daud itu tidak akan berakhir. Kenapa? Karena kerajaan Yesus Kristus itu kekal. Jadi Yesus yang duduk di tahta Daud, dia bertahta selama-lamanya. Dia duduk di tahta Daud. Nah, jadi dari Abraham dan dari Daud, dan dua orang ini adalah dua orang dengan nama besar di dalam perjanjian lama, sehingga dua nama besar ini menurunkan Yesus Kristus di dalam silsilah mereka. Tetapi yang menarik tadi di awal kita bilang bahwa Yusuf tidak memperanakan, tapi Maria melahirkan. Artinya tadi yang pertama, Yesus diturunkan dari Abraham dan Daud melalui silsilah ini, sehingga dia menggenapi janji-janji dalam firman di dalam perjanjian lama. Tapi yang kedua, Yesus Kristus bukan manusia yang dilahirkan dalam arti diperanakan. Karena manusia, dalam hal ini Yusuf, tidaklah memperanakan Yesus. Tetapi Yesus Tuhan kita itu dilahirkan, dikandung sesuai dengan pengakuan iman kita kan, dikandung dari Roh Kudus. Sehingga kita tahu Yesus adalah anak Allah yang menjadi manusia. Diturunkan dari silsilah orang-orang dengan nama besar dalam perjanjian lama, dari keluarga kerajaan supaya menggenapi nubuat, tetapi sekaligus dinyatakan bahwa tidak diperanakan, tetapi hanya dilahirkan. Sehingga kita tahu bahwa Yesus menggenapi nubuat perjanjian lama, tapi di saat yang bersamaan dia bukan manusia biasa, tapi dia Allah yang menjadi manusia. Dan perjanjian baru dibuka dengan perikop yang baru saja kita baca, untuk menunjukkan bahwa Yesus Kristus ini bukan seorang pribadi baru, tetapi seorang yang sudah dinubuatkan, artinya yang sudah dibicarakan, dan bukan hanya 1-2 kali. Ada 300 lebih nubuat tentang Yesus Kristus yang kemudian digenapi di dalam kehidupan Yesus Kristus. Sehingga perikop paling awal dari perjanjian baru ini seperti perekat antara dunia dalam perjanjian lama dengan apa yang mau akan terjadi dalam perjanjian baru. Sehingga Yesus disebut Yesus menggenapi perjanjian lama. Dia adalah penggenapan dari janji-janji dan nubuat-nubuat kitab suci.
Itu sebabnya Paulus bilang, Kristus adalah ya untuk semua janji Allah. Tugasmu adalah mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Kan begitu. Kira-kira begitu pembahasan kita firman setiap hari. Kita akan melanjutkan besok di dalam perikop selanjutnya, Matius 1 ayat 18 sampai 25. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan. Terpujilah Engkau karena firman-Mu yang menaungi dan memberkati kami. Amin. Sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih karunia darinya menyertai Anda dan orang-orang yang Anda kasih.